وأكون للخير العميم مثالا. Mari kita lanjutkan tadabbur kita pada surat Al-Fatihah. Kita sampai kepada pembahasan ayat yang terakhir. Ketika kita membaca pada ayat yang ke-7 surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tentunya paham bahwasanya kita membahas ayat yang terakhir, di mana ayat terakhir itu merupakan permohonan kita kepada Allah. Permohonannya adalah supaya kita mendapatkan jalan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, dari kalangan para nabi dan para rasul, dari kalangan orang-orang yang berada di atas kebenaran, dari golongan para syuhada dan golongan orang solih. Itu menjadi sebuah hajat kita. Kita harus senantiasa mendapatkan jalan pemikiran kita, mindsetnya kita, cara kita berpikir, cara kita merenung sama dengan orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Ini harus menjadi sebuah pola pada kehidupan orang beriman. Cara berpikirmu, cara mengambil kesimpulanmu, kita minta sama Allah supaya sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu adalah para nabi, para rasul, orang yang cinta kebenaran, syuhada dan orang salih. Maka di dalam menyempurnakan permintaan ini, maka Allah menyempurnakan permintaan ini dengan kita menyebutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan bukan jalan orang-orang yang diberikan oleh Allah kemurkaan dan laknat, dan bukan orang-orang yang mereka tersesat. Artinya, sesungguhnya jalan orang beriman itu adalah sebuah jalan dari mereka yang diberikan nikmat, bukan jalannya orang Yahudi dan bukan jalannya orang Nasara. Karena kaum yang terlaknat itu adalah Yahudi, kaum yang tersesat itu adalah Nasara. Ya, di mana kelompok Yahudi itu kayak apa sudah kita pelajari, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kehidupan orang beriman itu harus betul-betul menghindari karakternya orang-orang Nasara, bagaimana kehidupan orang Nasara, bagaimana cara mereka ketika menjalani kehidupan itu dari orang Nasara, karena sesungguhnya tidak mungkin kita akan mendapatkan kenikmatan hidup mengikuti jalannya para nabi sampai betul-betul kita berlepas diri dari karakternya orang Nasara yang disebut oleh Allah di dalam akhir surat Al-Fatihah sebagai kelompok yang tersesat. Nah, ini yang menjadi poin penting dan menjadi perhatian point of view kita di dalam melihat permintaan kita kepada Allah. Bukan termasuk orang yang dimurkai oleh Allah dan bukan pula orang yang tersesat. Dan orang yang tersesat adalah orang Nasara. Kita juga akan mempelajari. Berarti yang pertama, di antara poin penting supaya betul-betul kita mendapatkan permohonan kita dimudahkan oleh Allah, bahwasanya kita mendapatkan jalan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Sekarang mari kita mempelajari bagaimana sih orang Nasara itu ketika Allah menerangkan pada kehidupan kita, supaya kita betul-betul menjaga diri kita dari karakter yang menjadi ciri khasnya orang Nasara. Yang pertama, kita kemarin sudah membaca dan sudah mempelajari karakternya orang Nasara. Yang pertama itu adalah mereka itu memiliki sikap ekstrim di dalam kehidupan agama mereka. Mereka terjebak kepada perilaku hulu. Bagaimana orang-orang Nasara itu mereka hulu, mereka ekstrim di dalam apa yang mereka yakini, sehingga mereka melakukan ibadah sesuai dengan pemahaman ekstrim mereka, sehingga bukanlah mereka mendapatkan kebenaran, tetapi justru jauh api dari panggungnya. Makanya Allah menyampaikan kepada kita pada surat Al-Maidah ayat yang ke-77. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adhallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Allah menyampaikan, hai ahlul kitab, janganlah kamu sampai melampaui batas dengan cara yang tidak benar di dalam agamamu. Jadi Allah itu sudah tahu karakternya Yahudi dan karakter orang Nasara, karakternya orang Yahudi dan karakternya orang Nasara, mereka itu melampaui batas di dalam kehidupan agama. Allah memberikan wasiat itu pada surat Al-Maidah.
Jangan melampaui batas ya kamu di dalam agamamu. Ya, karena apapun yang melampaui batas itu bukan disenangi oleh Allah, tapi justru mengundang murkanya Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dari kaum yang sesat terdahulu sebelum datangnya Muhammad. Dan sesungguhnya mereka telah menyesatkan manusia kebanyakan, dan mereka pun tersesat dari jalan Allah yang lurus. Ayat ini jelas bahwasanya Ahlul Kitab ini termasuk orang yang mereka melakukan perkara yang melampaui batas. Mereka melakukan perkara hulu. Sehingga akhirnya inilah yang menjadikan mereka tercerai-berai dari jalan Allah yang lurus. Sehingga perilaku orang Nasara, walaupun mereka beriman kepada Allah, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Tapi keimanan mereka tidak diterima oleh Allah. Dan salah satu pemicu dan faktornya adalah ya karena orang Nasara mereka melampaui batas dan mereka menjalankan keyakinan agama mereka tidak sesuai dengan petunjuk yang diinginkan oleh Allah dan tidak sesuai dengan jalan yang Allah ridhoi. Dan ketika mereka mengkufuri Nabi Muhammad dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, menjadi sempurna kesesatan yang ada pada diri mereka. Ini yang kita harus selalu waspadai. Penyakit hulu itu merusak kaum sebelum kita. Makanya kita mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Iyyakum wal ghulu fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fiddin. Sesungguhnya orang yang beriman mendapatkan sebuah nasihat dari Allah. Iyyakum wal ghulu. Maka hendaklah kamu itu menghindari perilaku ghulu. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Tidaklah mereka yang melampaui batas kecuali merekalah yang merusak. Kecuali jauhilah perkara ghulu, tidaklah orang yang menyebabkan rusaknya kaum sebelum Muhammad atau yang rusaknya sebelum kita, yaitu para sahabat, tidaklah yang merusak kaum itu kecuali perilaku mereka di dalam ghulu, di dalam agama mereka. Ini menjadikan kita harus paham. Berarti jalan keimanan. Supaya kita tidak menyerupai sikapnya Yahudi, sikapnya Nasara, kita tidak boleh ghulu di dalam agama. Kita tidak boleh ekstrim di dalam agama. Dan kita tidak boleh berlebihan di dalam agama. Karena perilaku ekstrim, perilaku berlebihan, perilaku melampaui batas, bukan justru memberikan keselamatan, tapi justru menjadi jurang kerusakan. Sebagaimana obat itu kalau berlebihan dosisnya justru menyebabkan kematian. Apapun yang berlebihan tidak pernah membawa sebuah kebaikan. Ini yang kita harus paham. Makanya kemarin kita mencontohkan di antara hal yang menjadikan orang Nasara ini mereka betul-betul hulu adalah bagaimana hulunya mereka kepada Isa ibnu Maryam. Ketika Rasulullah pun sendiri yang mengatakan kepada kita, la tatruni kama itra'atin Nasara Isa ibnu Maryam. Innama ana abduhu wa rasuluhu. Janganlah kalian, Rasulullah memberikan pesan kepada para sahabat, berarti juga kepada kita. Nabi mengatakan, janganlah kalian melampaui batas kepada diriku, sebagaimana kaum Nasara mereka melampaui batas kepada Isa ibnu Maryam. Lalu mereka mengatakan Isa itu anaknya Tuhan karena mereka melampaui batas ketika mereka beriman kepada Nabi Isa. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku adalah hambanya Allah dan aku adalah Rasulnya Allah. Jadi Rasulullah menegaskan positioning beliau, saya ini adalah hamba, saya ini adalah seorang Rasul. Tidak lebih daripada itu. Yang menjadi khalik hanyalah Allah. Dan Rasulullah khawatir kalau ada di antara umatnya yang nanti bisa mengkultuskan Rasulullah, melampaui takaran yang diperbolehkan, akhirnya bisa jatuh kepada sebuah perilaku kesyirikan ketika mungkin menyenandingkan dan menempatkan Rasulullah sebagaimana Allah. Sebagaimana itu pernah menimpa kepada kaum Nasara ketika mereka menempatkan bahwasanya Isa itu adalah putranya Allah, lalu menempatkan Isa sama dan sejajar dengan Tuhan Allah yang mereka imani. Dan inilah salah satu kerusakan. Bahwasanya kerusakan orang Nasara adalah kerusakan ketika mereka melampaui batas kepada Isa alaihi salam. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya perilaku hulu itu berarti menakutkan. Iya.
Perilaku hulu itu menakutkan. Kalau ibaratnya penyakit hulu ini ibaratnya kanker dia. Yang bisa merusak keimanan manusia. Dan ini kerusakan ini menjadikan seluruh amal kebaikan itu menjadi sia-sia kalau sudah melampaui batas.